Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, perkenalkan, nama Bapak Pak Septian Nur Sumantri, biasa dipanggil Pak Septian. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal satuan jarak, materi matematika kita tuliskan mulai dari yang terbesar, kilometer paling atas, kemudian disusul hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Selanjutnya, perhatikan contohnya. Pada tangga satuan panjang, apabila turun satu langkah seperti yang digambarkan oleh bola basket, turun satu tangga, artinya satu kali turun sama dengan dikali 10. Bagaimana kalau dua kali turun? Berarti 2 kali turun berarti 10 kali 10 atau kali 100. Nah, bagaimana kalau naik? Perhatikan pergerakan bola basket. 1 kali naik sama artinya dengan dibagi 10. Berarti kalau 2 kali naik berarti dibagi 10 dibagi lagi 10 atau dibagi dengan 100. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita lihat contoh perhitungannya. 3 km sama dengan berapa meter? Kita tulis tangganya. Nah, 3 km berarti posisi bola basket menempati satuan panjang kilometer. Kita akan turun menuju ke meter. Kita hitung berapa kali kita turun. 1, 2, 3. 3 kali turun. Berarti ingat, 3 kali turun berarti kita kalikan 10-nya 3 kali. 3 kali 10 kali 10 kali 10. Atau sama artinya dengan 3 kali 1000. Sama dengan 3000 meter. Contoh yang kedua, 4000 cm sama dengan berapa meter? Kita tulis tangganya, kita lengkapi satuannya. Berarti posisi bola basket ada di sentimeter, kita akan naik ke meter. Ingat, 1 kali naik berarti bagi 10. Berapa kali kita akan naik? 1, 2. Berarti 2 kali naik. Sama artinya 4000 dibagi 10 dibagi 10 karena 2 kali naik. Atau 4000 dibagi dengan 100. Hasilnya 40 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa lagi. Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 5 SDMI. Materinya satuan volume, bagian yang pertama tentang meter kubik. Satuan volume dalam meter kubik yang kita kenal ada kilometer kubik, hektometer kubik,
dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Cara konversi atau mengubah satuan volume. Kita buat tangga satuan volume. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, setiap turun satu tangga, maka dikalikan 1000 karena ada pangkatnya 3. Turun 2 tangga dikalikan 1 juta, dan seterusnya. Kemudian kalau naik, setiap naik 1 tangga kebalikannya dibagi 1000. Naik 2 tangga dibagi 1 juta, dan seterusnya. Misalnya yang pertama, 1 km kubik sama dengan titik-titik hektometer kubik. Perhatikan pada tangga satuan, dari kilometer kubik ke hektometer kubik turun 1 tingkat, maka dikalikan 1000. Jadi sama dengan 1 kali 1000. Hasilnya 1000 hektometer kubik. Yang kedua, 4 desimeter kubik sama dengan titik-titik milimeter kubik. Nah, dari desimeter kubik ke milimeter kubik diperhatikan pada tangga satuan volume itu turun 2 tingkat. Setiap tingkat dikalikan 1000, maka turun 2 tingkat dikalikan 1 juta. Nolnya ada 6. 4 kali 1 juta, hasilnya 4 juta milimeter kubik. Yang ketiga, 3000 desimeter kubik sama dengan titik-titik meter kubik. Perhatikan pada tangga satuan volume, ternyata dari desimeter kubik ke meter kubik itu naik 1 tingkat. Maka kalau naik 1 tingkat dibagi 1000. Jadi 3000 dibagi 1000. Supaya mudah kita coret nolnya masing-masing 3. Sehingga tinggal 3 dibagi 1, hasilnya 3 meter kubik. Berikutnya, 2.750.000 cm kubik sama dengan titik-titik meter kubik. Perhatikan pada tangga satuan volume, dari sentimeter kubik ke meter kubik itu ternyata naik 2 tingkat. Setiap tingkat dibagi 1000, maka naik 2 tingkat dibagi 1 juta. 2.750.000 dibagi 1 juta. Kita coret nolnya 4, sehingga tinggal 275 dibagi 100. Hasilnya 2,75 meter kubik. Gimana? Mudah ya? Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas matematika kali ini, kita akan belajar tentang materi debit air. Sahabat cerdas, sekarang coba kalian perhatikan kedua keran berikut ini, keran A dan keran B. Kedua keran tersebut memiliki ukuran yang sama. Kita akan membuka kedua keran dalam waktu yang bersamaan. Keran A kita buka setengah, sedangkan keran B kita buka penuh. Dalam waktu yang bersamaan, keran B sudah penuh, sedangkan keran A belum. Mengapa demikian? Jawabannya karena banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir pada keran B lebih banyak daripada keran A. Sahabat cerdas, banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir per satuan waktu disebut dengan debit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita mengetahui bahwa debit air pada keran B lebih besar daripada keran A. Satuan debit bergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Volume dinyatakan dalam meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, atau jam. Jadi satuan debit adalah liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam.
Sahabat cerdas, untuk menghitung debit, mari kita kembali gunakan segitiga ajaib. Pada segitiga ini, bagian atas adalah V dan bagian bawah ada D dan T. Di mana V adalah volume, D adalah debit, dan T adalah waktu. Sahabat cerdas, pada segitiga ini, garis mendatar menunjukkan pembagian. Jadi jika kita ingin mencari rumus debit, maka kita tutup huruf D dengan tangan kita. Jadi debit adalah volume dibagi waktu, atau D sama dengan V per T. Sedangkan jika kita ingin mencari rumus waktu atau T, kita tutup huruf T dengan tangan kita. Jadi waktu adalah volume dibagi debit, atau T sama dengan V per D. Sedangkan garis tegak menunjukkan perkalian. Jadi jika kita ingin mencari rumus volume, kita tutup huruf V dengan tangan kita. Volume sama dengan debit dikalikan waktu, atau V sama dengan D kali T. Sahabat cerdas, untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Soal pertama, sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1600 desimeter kubik dalam waktu 4 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Untuk menjawabnya, pertama kita tuliskan yang diketahui, yaitu volume atau V sama dengan 1600 desimeter kubik dan waktu atau T sama dengan 4 detik. Kemudian yang ditanyakan adalah debit atau D. Kita gunakan kembali segitiga ajaib kita. Untuk mencari debit, kita tutup huruf D. Jadi debit adalah V per T atau volume dibagi waktu. Kemudian kita masukkan angkanya. V sama dengan 1600 desimeter kubik dibagi waktu atau T 4 detik. 1600 dibagi 4 adalah 400. Jadi debit air pada pintu bendungan adalah 400 desimeter kubik per detik.